Welcome back to Siput. Before we start, this content is brought to you by JNT. Pastiin kamu download link deskripsi di bawah untuk mendapatkan 3 benefitnya, yaitu pick up service, jadi nggak perlu repot ngirim, ada yang ambil. 2, diskon up to 50%. Mau tanya mahal murah, udah pasti murah. Grab Invest. Yang ketiga, poin. Poin ini bisa ditukerin sama hadiah. Ya, bukan diundi-undi gitu. Nggak zaman, bro. Jadi, grab it fast. Di depan kita ini ada sebuah RC. Siput Hutan mahal. Oke lah. Yang bikin mahal itu keinginan dari user. Dia pengen sebuah mobil dengan aksesoris banyak, fitur yang banyak di-upgrade, terus penambahan yang majemuknya banyak. Di sini, di Siput Hutan itu nggak semua mahal. Jadi general yang bikin mahal di Siput Hutan itu siapa? Kamu. Kamu yang menentukan mobilmu, kamu yang menentukan guildmu, kamu yang menentukan seberapa kompleks mobil yang kamu inginkan. Jadi itu kita semua tinggal by order aja gitu loh. Di sini ada RGT 86190 ya. RC ini standar aja, pengen ganti hard body, proper Cherokee, bumper depan belakang Bandito, jadi budget banget, gak mahal. Dan yang vital-vital yang diganti. Vital-vital itu apa? Yang pertama 86190 ya. RGT ini sangat rewel di bagian servo diferensial depan, servo diferensial belakang, itu problematikanya banyak banget. Lalu juga ada masalah di pengaturan EPA ya. Jadi servonya udah nggak terlalu kuat, EPA-nya nggak bisa diatur. Otomatis yang namanya servo itu sering sekali rusak, sering sekali problem. Dari situ yang punya pengen supaya nggak problem. Solusinya bagaimana? Servonya dikuatin. Yang kedua, untuk masalah EPA harus bisa diatur ya. Radio link yang dipilih. Dan untuk utilitas, bagaimana mobil ini didesain overland. Jadi kalau overland itu bagaimana dan bagaimananya? Overland itu harus ada winch depan, harus ada winch belakang. Overland itu harus bisa compact dan ini bisa disebut upgrade tipis-tipis. Budget untuk RC ini nggak mahal sob, beneran nggak mahal. Kalian bisa totalin satu-satu lah. Bumpernya harga berapa, winch-nya harga berapa, hardbody-nya juga harga berapa. Intinya di sini secara konsep mobil ini sudah bisa dibilang oke banget. Dan kedepannya mau diapakan lagi itu by request orangnya. Dalam upgrade kita kali ini, pemiliknya masih ingin step by step. Mobilnya dikuatin dulu, untuk masalah body color dia masih galau, jadi kita persiapkan setengah jadi raw seperti ini, sehingga kedepannya nanti bisa kita protolin lagi dan kita repainting. Ya, mau warna apa jadi bebas-bebas saja. Kalau kamu suka warna yang modern atau classy, tulis di kolom komen. Dalam pemasangan kali ini ya, kita pakai winch Cinaan ya. Winch Cinaan ini lucu banget. Ini tiruan dari TFL ya, dual motor. Dan winch ini juga sudah quick release operated. Bisa quick release gitu loh sobat. Nah, ini salah satu kelebihan winch murah kita kali ini. Dan juga untuk winch, baik depan dan belakang kita berikan assist button, di mana kita bisa mengatur cut on off dari winch-nya itu sendiri. Jadi tombol ini tidak terlalu sensitif. Intinya kalau kita tarik, terus baru kita pencet, baru dia jalan. Untuk bagian perlampuan di sini integrated. Jadi lampu yang kita pakai adalah lampu yang ada saklarnya ya, seperti ini ya. Nah, ini masih ada 02 ya, yang bisa dimanfaatkan buat kedepannya. Body menggunakan Cherokee. Wheelbase Cherokee itu kan 313. Wheelbase dari 86190 Rescue ini 324. Apakah bisa pas? Masih bisa, ya. Tetapi ada penyesuaian yang harus dilakukan. Sedikit cowaan di titik paling depan dan sedikit cowaan di titik paling belakang sini. Setelah itu terjadi, semuanya aman jaya. Tertib, lancar, tanpa gangguan. Alhasil mobil ini bisa kalian lihat ya. Fittingan seperti ini nih kalau saya ya, fittingannya itu jadi kayak garang banget gitu loh. Daripada kita mengecilkan wheelbase-nya sehingga jadinya itu kayak
posisi bagian roda itu masuk ke fendernya. Kalau saya sih kurang suka. Kalau saya lebih suka agak rebel dikit ya, di mana dia itu agak offset gitu loh. Itu semua kembali lagi ke selera kalian. Nggak ada yang salah ya. Ini murni opini saya suka yang mana. Lanjut di bagian selanjutnya adalah bagaimana kita memasang bodi ini. Nah, ini cukup krusial, cukup menarik. Bisa juga kalian jadikan tips ya. Kita tinggal angkat bodi ini. Di sini ada satu kabel ya. Ini untuk lampu itu sendiri. Di sini kita menggunakan ini. Nah, ini boleh kamu tiru. Inspirasi pemasangan broket ini adalah pondasi cakar ayam. Ya, kamu tahu orang teknik cakar ayam ya? Kamu mau masang pilar-pilar itu, nah, ada sepatunya. Ini namanya sepatu. Sepatu ini kita tinggal kunci dan kita kasih lem besi ya di bagian depan dan di bagian belakang. Yang paling dramatis adalah bagaimana kita memasang dan melakukan alignment. Di sini kita pasang 3 ya. Di bagian belakang 1, di bagian 2 kita memanfaatkan yang defender. Intinya adalah apa? Buka tutupnya harus gampang, itu 1. Terus tidak menyiksa, dan pasti benangan ini, dari titik ini ke titik ini, itu ketemu as tengah. Wah, ini kayak kuli bangunan gitu ya, benangan ya. Jadi satu garis ini harus punya as tengah, ya, yaitu benangan itu tadi. Itu harus tengah sesuai dengan body, harus juga tengah sesuai dengan jarak dari sasis ya. Sasis itu kan ada bumper mount. Nah, bumper mount-nya itu kamu harus tahu tengahnya di mana. Ketemukan mereka semua di tengah, lalu eksekusi. Itu kuncinya. Lanjut, kita lihat. Di sini tidak terlalu banyak modifikasinya, tetapi masuk ke dalam area core ya. Yang pertama, kita memasang ISC tambahan untuk mengoperasikan winch ini. ISC standarnya masih dipakai, dan di sini yang paling kita terlihat jelas itu adalah servo merah-merah ini. Nah, ini adalah servo besar-besar ya, di mana servo tersebut bisa kita kontrol dari remote ini dengan EPA yang sudah kita sepakati, sehingga mobil ini bisa enak banget dipakai main, nggak gampang rusak karena servonya udah besar, kekuatannya tambah, EPA-nya, pergerakannya itu juga bisa kita kontrol dari radio link. Inilah kunci dari RGT supaya transmission dan differential switch-nya itu awet. Buat kamu yang pakai RGT jangan berkecil hati, ini nggak mahal sobatku. Bener nggak mahal, dan ini kepake banget. Setelah kamu melakukan teori ini, mobilmu itu akan sangat kooperatif sama kamu. Nggak gampang rusak, nggak gampang delay, dan lain sebagainya. Pada pemasangan kita kali ini, yang paling krusial adalah bumper mount. Bumper mount kenapa krusial? Karena bumper mount yang kita buat di depan dan di belakang ini adalah bumper mount CNC. Bumper mount CNC ini memungkinkan RGT 86190 kalian yang sulit banget cari bumper, langsung fit plug and play dengan bumper dari Axial SCX-102. Ibaratnya itu bumper mount kita lepas, kita produksiin satu dari metal, setelah itu ukurannya, lubang-lubangnya itu jadi milik punya Axial. Kedepannya kalau dia mau gonta-ganti bumper, tentu saja gampang banget, nggak repot, nggak ribet. Tinggal kalian aja klik bumper Axial SCX-102 gitu. Wah, pilihannya bebas luas. Kalau kamu butuh bumper mount ini, langsung aja DM kita ada. Kalian tinggal pasang tanpa ngebor-ngebor lagi. Jadi sudah plug and play. Sampai di situ kutukan kalian akan hilang ya, karena RC ini dikutuk 2 hal. Yang pertama servo-servo ini, yang kedua adalah bumper mount-nya. Untuk shock breaker tidak ada masalah, shock breaker RC ini cukup bisa diandalkan hingga menggunakan hard body, dan tidak ada hal terlalu krusial yang perlu kalian perhatikan di 2 sektor itu. Selain juga remote yang bisa diatur EPA-nya. Nggak harus radio link, ada pilihan FlashSky GP7, terus FlashSky apa itu yang panjang itu? Yang sering dipakai anak-anak main GT3B ya, itu yang sering dipakai anak-anak main balap. Cuman itu channelnya kan terbatas. Kalau kalian cari yang channelnya besar, channelnya banyak, kalian bisa pakai FlashSky GP7B, terus kalian juga bisa pakai radio link, ya, mau yang baru atau yang lama juga bisa, tapi ini sangat digemari. Karena ini punya satu fitur yang nggak dimiliki oleh
remote-remote lain. Fitur ini luar biasa bagus. Fitur ini luar biasa bagus. Tahu nggak fiturnya fitur apa? Winch kan ada di Noble NB4. Fitur tanya teman. Ya. Nyetel ini supaya gini gimana ya? Pasti temenmu bisa, soalnya dia juga pakai barang yang sama. Kalau kamu pakai remote yang lain, belum tentu temenmu bisa bantu. Tapi kalau ini itu rasanya sudah jadi remote abadinya pemain RC Adventure ya. Murah, meriah, mewah ya. Radiolink itu selling point-nya di situ. Kenapa dia menang? Banyak ruangan kosong di remote-nya itu sendiri. Baterainya juga bisa kalian ganti, nggak pakai baterai alkalin gini. Terus ya bisa kalian maksimalkan lah. Intinya remote itu PW banget dan ya memang secara pasar dan pemakaian nggak salah kalau remote itu diminati oleh 90% ya pemain RC Adventure. Nggak salah. Jadi memang itu remote PW banget lah. Istilahnya kalau kayak hujan-hujan pakai EP Boots gitu ya. Seperti itulah. Padahal banyak boots merek lain ya. Orang kan nggak mau pakai. Jadi intinya karena fenomenal dan diterima dengan pasar, itulah yang membuat remote ini bisa sangat diterima. Terakhir, pemasangan winch bagian belakang. Untuk sektor kaki-kaki nggak kita obrolin karena nggak dirubah ya. Winch bagian belakang kita taruh di antara shock tower. Kita bikinkan bracket minimalis ya. Sekalian juga bracket ISC untuk akomodir winch depan. Winch bagian belakang ini adalah winch servo. Nah, kalau teman-teman nanya, perlu bantuan ISC lagi atau enggak? Sebenarnya perlu enggak. Perlu kalau kalian pakai servo yang bukan 360, tetapi kalau sudah pakai servo yang 360 seperti ini, sobatku, langsung direct masukkan ke receiver. Jadi itu servo langsung masukin ke receiver, muter. Tinggal kalian cari sebuah channel yang punya yang namanya tree positioning. Nah, seperti ini. Ini tuh kan netral. Kalau saya tekan maju, ini color. Karena ini sudah ditambahin assist button ya. Jadi harus ditekan. Kalau kita tarik, nah, maka dia akan juga narik. Nah, pro dan kontra winch ini. Ya, ada yang bilang lemot. Ya, kuatnya kuat tapi lambat. Itu tergantung kalian juga ya. Buat apa winch kenceng-kenceng kalau kita belum paham lining. Apa lining? Sudut pengambilan winch. Jadi, akan kita buatin serba-serbi winch tipis-tipis lah ya. Hal yang tabu dibicarakan ya, akan kita adakan di situ di mana kita bisa melihat garis-garis haram nge-winch ya. Kalau sudah garisnya salah itu pasti salah. Kenapa? Kalau dipaksain ya, apapun yang kalian lakukan itu bisa merusak. Ya tinggal kuat-kuatan. Kuat mana winch kalian sama yang ditarik gitu. Kalau yang ditarik nggak kuat ya rungkat. Dan seperti itu. Oke sob, kita akan lanjut untuk bersih-bersih mobil ini lagi. Buat kamu yang udah nonton, thank you banget. Pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya. And leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Sipututan, sampai ketemu di konten kami berikutnya. And bye-bye.